Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andik Devfitri Arif Fajri, berasal dari kelompok 5, ingin memaparkan materi tentang konseling behavioral. Sejarah. Behavioral berkembang pada tahun 1950 dan awal 1960 sebagai awal radikal menentang perspektif psikoanalisis yang dominan. B.F. Skinner sebagai pelapor behaviorisme memiliki pandangan bahwa satu-satunya aspek nyata adalah tingkah laku yang teramati, dan satu-satunya cara mengontrol dan meramalkan tingkah laku adalah mengaitkannya dengan kejadian dan tingkah laku yang ada di lingkungan. Skinner membuat 3 asumsi dasar tentang perilaku, yaitu 1. Perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. 2. Perilaku dapat diramalkan. Perilaku manusia atau kepribadiannya membuat Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. 3. Perilaku manusia dapat dikontrol. Perilaku manusia dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi yang dapat diamati. Baiklah, itulah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aprilia Indirawati dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar dan kepribadian dan belajar behavioral. Konsep dasar behavioral terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, definisi perilaku manusia. Definisi perilaku manusia terbagi menjadi atas beberapa bagian. Yang pertama, perilaku merupakan apa yang seseorang kerjakan dan ucapkan karena perilaku melibatkan gerakan seseorang yang dijelaskan dengan kata kerja. Yang kedua, perilaku memiliki 1 atau lebih dimensi yang dapat diukur. Yang ketiga, perilaku dapat dilihat, diobservasi, dijelaskan, dideskripsikan, direkam atau dicatat oleh orang lain maupun orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Yang keempat, perilaku dapat mempunyai hukum tertentu yang secara spesifik yang dipengaruhi oleh peristiwa lingkungan. Yang kelima, perilaku memiliki pengaruh atau dampak terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, maupun diri sendiri atau orang lain. Yang keenam, perilaku mungkin jelas atau over maupun tidak jelas atau cover. Yang kedua, struktur dan dinamika kepribadian. Menurut Al-Wisel 2004, ada 2 klasifikasi perilaku. Yang pertama, responden behavior atau perilaku responden merupakan respon yang dihasilkan oleh organisme untuk menjawab stimulus spesifik yang berhubungan dengan respon tersebut. Yang kedua, respon operan behavior atau perilaku operan merupakan respon yang dimunculkan ketika tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon tersebut. Yang bagian kedua, kepribadian dan belajar behavioral. Menurut hakikat teori Skinner, teori belajar merupakan bagaimana individu memiliki lebih terampil, menjadi perilaku baru, menjadi lebih tahu. Ada 2 strategi untuk mengubah tingkah laku. Yang pertama, conditioning klasik
atau classical conditioning yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Yang kedua, conditioning operant atau operant conditioning yang mula-mula dikembangkan oleh L. Thorndike. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sari. Saya dari kelompok 5 akan memaparkan tentang prinsip kerja teknik konseling behavioral, di mana prinsip kerja teknik konseling behavioral ada 5. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. 2. Mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti film, tape recorder, atau contoh nyata yang langsung. 5. Merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak.